Siapa nih ya? Pull up. Pull up. Go, 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 go. TNI mengerahkan kekuatan udara untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan sejumlah titik di Medan. Metode airdrop dan helibox digunakan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada korban. Kapuspen TNI Maijen TNI, Mar. Freddy Ardiansyah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban. Dilansir dari siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Puspen TNI yang diterima oleh Tribun News pada Senin, 1 Desember 2025, bantuan sebanyak 4,2 ton tersebut terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan kebutuhan pengungsi. Diketahui, TNI mengerahkan pesawat CASA 212, CN-295, serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Selain itu, TNI juga mengerahkan 8 pesawat, terdiri dari Hercules, A400M, dan Boeing 737 yang telah beroperasi di wilayah terdampak. Sebanyak 19 helikopter, Caracal, Bell, Dauphin, Panther, dan Super Puma, serta 6 KRI turut diperbantukan untuk mendukung percepatan distribusi dan evakuasi. Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. TNI memastikan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di lokasi terdampak. Pull up. 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 Siapa nih ya? Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Sambil listening Pull dulu. up. Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Go, 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 go. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. TNI Angkatan Darat menerjunkan 21.707 personel hingga alat berat untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Minggu, 30 November 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat, Kolonel Infantri Doni Pramono, mengatakan jumlah personel tersebut berasal dari 4 Komando Daerah Militer, Kodam. Kodam Iskandar Muda, Aceh, mengerahkan 6.922 personel, serta berbagai peralatan seperti 36 truk, 150 SPM, 9 fiberboat, 10 Helsiar, dan 2 helikopter, Mi-17 dan Bell 412. Kemudian, Kodam I Bukit Barisan, BB, Sumatera Utara, mengerahkan 7.529 personel, serta ekskavator, dump truck, NPS, kendaraan single kabin, 30 SPM, 7 Helsiar. Selain itu, Kodam IBB juga mengerahkan helikopter Mi-17 dan Bell 412 yang berada di bawah kendali BNPB di Silangit, dan 1 Kasa dan 1 helikopter Bell 412 di bawah kendali Kodam IBB di Lanut Suwondo Medan. Sementara itu, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat, mengerahkan 5.731 personel dengan penguatan 39 truk Strada, 7 ambulans, 6 unit perahu Elsiar, serta 1 heli Caracal TNI AU dan 1 heli Dauphin Basarnas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami dari PJU Mabes Angkatan Darat memberangkatkan 1 kapal ADRI untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Padang. Setelah kami juga memberangkatkan yang betul-betul dibutuhkan secara cepat kemarin,
melalui 2 KRI Angkatan Laut dan juga melalui dari Hercules. Jadi sebetulnya barang-barang yang diperlukan segera kami sudah dahulukan kemarin. Ya, jadi kita mengirim yang paling penting itu adalah jembatan Beli, ada 4 unit, 3 ke Aceh, 1 ke Sumut. Juga kami juga mengirimkan pesawat Kasa dan 5 helikopter, termasuk barang-barang perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang saya kira tidak perlu kita sampaikan secara detail, ya banyak. Kalau yang alat-alat besar tuh ya jembatan, air penjernih, eksavator, itu juga kita kirim berapa unit ya eksavator? 30, dosernya 4, eksavator 3, ya kita kirim ke sana. Itu yang hanya dari Angkatan Darat, belum dari angkatan-angkatan lain, karena kami mendapatkan perintah langsung dari Presiden supaya kita memaksimalkan dalam membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa dari Presiden, yang mungkin kalau kita hitung yang akan operasional itu heli nanti lebih dari 20 di sana. Supaya rekan-rekan dari media juga mengerti, karena banyak sekali simpang siur terkesan kita lambat dalam memberikan bantuan. Jadi menurut saya ini termasuk yang cepat dan luar biasa. Bisa mengerahkan 20 sekian heli, Kasa, berapa KRI, Hercules juga udah pulang pergi ke sana. Dan itu sangat cepat, tapi kita juga mengerti bagaimana kondisinya saudara-saudara kita kalau dalam keadaan bencana, pasti banyak keresahan-keresahan yang membuat mereka juga galau dalam memberikan tanggapan. Kami juga pada saat ini juga TNI Angkatan Darat khususnya berduka, karena di hari kejadian musibah itu anggota kita sedang membantu, terbawa hanyut 2 orang, 1 sudah ditemukan meninggal. Jadi saya kalau mendengar orang mengatakan respon yang kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Ya, jadi ini kita akan evaluasi terus apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan lagi logistik untuk kita berangkatkan besok atau lusa. Karena nanti proses jembatan Beli ini mudah-mudahan paling lama 2 minggu sudah harus bisa digunakan nanti di tempat masing-masing. Kita sudah hitung dalam operasionalnya mungkin 4 hari sampai 1 minggu, tapi pergeserannya memerlukan hampir 1 minggu nanti ke sana. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Rekan media ada pertanyaan? Izin Pak Devi dari Metro TV. Nah ini tujuannya apa dan nanti pendistribusiannya ini langsung ke Sumatera di mana Pak? Ini kan ada yang terdampak di 3 provinsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Siapa nih ya? Go. TNI mengerahkan kekuatan udara untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan sejumlah titik di Medan. Metode airdrop dan helibox digunakan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada korban. Kapuspen TNI Maijen TNI, Mar, Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban. Dilansir dari siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Puspen TNI yang diterima oleh Tribun News pada Senin, 1 Desember 2025, bantuan sebanyak 4,2 ton tersebut terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan kebutuhan pengungsi. Diketahui, TNI mengerahkan pesawat CASA 212, CN-295, serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Selain itu, TNI juga mengerahkan 8 pesawat, terdiri dari Hercules, A400M, dan Boeing 737 yang telah beroperasi di wilayah terdampak.
Sebanyak 19 helikopter, Caracal, Bell, Dauphin, Panther, dan Super Puma, serta 6 KRI turut diperbantukan untuk mendukung percepatan distribusi dan evakuasi. Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. TNI memastikan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di lokasi terdampak. Up. Pull 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 up. Siapa ya? Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. sambil di sini, Pull bro. up. Pull up. Pull up. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Go, 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 go. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. TNI Angkatan Darat menerjunkan 21.707 personel hingga alat berat untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Minggu, 30 November 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat, Kolonel Infantri Doni Pramono, mengatakan jumlah personel tersebut berasal dari 4 Komando Daerah Militer, Kodam. Kodam Iskandar Muda, Aceh, mengerahkan 6.922 personel, serta berbagai peralatan seperti 36 truk, 150 SPM, 9 fiberboat, 10 Helsiar, dan 2 helikopter, Mi-17 dan Bell 412. Kemudian, Kodam I Bukit Barisan, BB, Sumatera Utara, mengerahkan 7.529 personel, serta ekskavator, dump truck, NPS, kendaraan single kabin, 30 SPM, 7 Helsiar. Selain itu, Kodam IBB juga mengerahkan helikopter Mi-17 dan Bell 412 yang berada di bawah kendali BNPB di Silangit, dan 1 kasa dan 1 helikopter Bell 412 di bawah kendali Kodam IBB di Lanut Suwondo Medan. Sementara itu, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat, mengerahkan 5.731 personel dengan penguatan 39 truk Strada, 7 ambulans, 6 unit perahu Elsiar, serta 1 heli Caracal TNI AU dan 1 heli Dauphin Basarnas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami dari PJU Mabes Angkatan Darat memberangkatkan 1 kapal ADRI untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Padang. Setelah kami juga memberangkatkan yang betul-betul dibutuhkan secara cepat kemarin, melalui 2 KRI Angkatan Laut dan juga melalui dari Hercules. Jadi sebetulnya barang-barang yang diperlukan segera kami sudah dahulukan kemarin. Ya, jadi kita mengirim yang paling penting itu adalah jembatan Beli, ada 4 unit, 3 ke Aceh, 1 ke Sumut. Juga kami juga mengirimkan pesawat kasa dan 5 helikopter, termasuk barang-barang perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang saya kira tidak perlu kita sampaikan secara detail, ya banyak. Kalau yang alat-alat besar tuh ya jembatan, air penjernih, eksavator, itu juga kita kirim berapa unit ya eksavator? 30, dosernya 4, eksavator 3, ya kita kirim ke sana. Itu yang hanya dari Angkatan Darat, belum dari angkatan-angkatan lain, karena kami mendapatkan perintah langsung dari Presiden supaya kita memaksimalkan dalam membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa dari Presiden, yang mungkin kalau kita hitung yang akan operasional
itu heli nanti lebih dari 20 di sana. Supaya rekan-rekan dari media juga mengerti, karena banyak sekali simpang siur terkesan kita lambat dalam memberikan bantuan. Jadi menurut saya ini termasuk yang cepat dan luar biasa. Bisa mengerahkan 20 sekian heli, KASA, berapa KRI, Hercules juga udah pulang pergi ke sana. Dan itu sangat cepat. Tapi kita juga mengerti bagaimana kondisinya saudara-saudara kita kalau dalam keadaan bencana, pasti banyak keresahan-keresahan yang membuat mereka juga galau dalam memberikan tanggapan. Kami juga pada saat ini juga TNI Angkatan Darat khususnya berduka karena di hari kejadian musibah itu anggota kita sedang membantu, terbawa hanyut 2 orang, 1 sudah ditemukan meninggal. Jadi saya kalau mendengar orang mengatakan respon yang kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Ya, jadi ini kita akan evaluasi terus apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan lagi logistik untuk kita berangkatkan besok atau lusa. Karena nanti proses jembatan Beli ini mudah-mudahan paling lama 2 minggu sudah harus bisa digunakan nanti di tempat masing-masing. Kita sudah hitung dalam operasionalnya mungkin 4 hari sampai 1 minggu, tapi pergeserannya memerlukan hampir 1 minggu nanti ke sana. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Rekan media ada pertanyaan? Izin Pak Devi dari Metro TV. Nah ini tujuannya apa dan nanti pendistribusiannya ini langsung ke Sumatera di mana Pak? Ini kan ada yang terdampak di 3 provinsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Siapa nih ya? Go. TNI mengerahkan kekuatan udara untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan sejumlah titik di Medan. Metode airdrop dan helibox digunakan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada korban. Kapuspen TNI Maijen TNI, Mar, Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban. Dilansir dari siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Puspen TNI yang diterima oleh Tribun News pada Senin, 1 Desember 2025, bantuan sebanyak 4,2 ton tersebut terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan kebutuhan pengungsi. Diketahui, TNI mengerahkan pesawat CASA 212, CN-295, serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Selain itu, TNI juga mengerahkan 8 pesawat, terdiri dari Hercules, A400M, dan Boeing 737 yang telah beroperasi di wilayah terdampak. Sebanyak 19 helikopter, Caracal, Bell, Dauphin, Panther, dan Super Puma, serta 6 KRI turut diperbantukan untuk mendukung percepatan distribusi dan evakuasi. Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. TNI memastikan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di lokasi terdampak. Siapa nih ya? Terrain. Sambil di sini. Terrain. Go. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
TNI Angkatan Darat menerjunkan 21.707 personel hingga alat berat untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Minggu, 30 November 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat, Kolonel Infantri Doni Pramono, mengatakan jumlah personel tersebut berasal dari 4 Komando Daerah Militer, Kodam. Kodam Iskandar Muda, Aceh, mengerahkan 6.922 personel, serta berbagai peralatan seperti 36 truk, 150 SPM, 9 fiberboat, 10 Helsiar, dan 2 helikopter, Mi-17 dan Bel-412. Kemudian, Kodam I Bukit Barisan, BB, Sumatera Utara, mengerahkan 7.529 personel, serta ekskavator, dump truck, NPS, kendaraan single kabin, 30 SPM, 7 Helsiar. Selain itu, Kodam IBB juga mengerahkan helikopter Mi-17 dan Bel-412 yang berada di bawah kendali BNPB di Silangit, dan 1 kasa dan 1 helikopter Bel-412 di bawah kendali Kodam IBB di Lanut Suwondo, Medan. Sementara itu, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat, mengerahkan 5.731 personel dengan penguatan 39 truk Strada, 7 ambulans, 6 unit perahu Elsiar, serta 1 heli Caracal TNI AU dan 1 heli Dauphin Basarnas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami dari PJU Mabes Angkatan Darat memberangkatkan 1 kapal ADRI untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Padang. Setelah kami juga memberangkatkan yang betul-betul dibutuhkan secara cepat kemarin, melalui 2 KRI Angkatan Laut dan juga melalui dari Hercules. Jadi sebetulnya barang-barang yang diperlukan segera kami sudah dahulukan kemarin. Ya, jadi kita mengirim yang paling penting itu adalah jembatan Beli, ada 4 unit, 3 ke Aceh, 1 ke Sumut. Juga kami juga mengirimkan pesawat Kasa dan 5 helikopter, termasuk barang-barang perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang saya kira tidak perlu kita sampaikan secara detail, ya, banyak. Kalau yang alat-alat besar tuh ya jembatan, air penjernih, eksavator, itu juga kita kirim berapa unit ya eksavator? 30, dosernya 4, eksavator 3, ya kita kirim ke sana. Itu yang hanya dari Angkatan Darat, belum dari angkatan-angkatan lain, karena kami mendapatkan perintah langsung dari Presiden supaya kita memaksimalkan dalam membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa dari Presiden, yang mungkin kalau kita hitung yang akan operasional itu heli nanti lebih dari 20 di sana. Ya, supaya rekan-rekan dari media juga mengerti, karena banyak sekali simpang siur terkesan kita lambat dalam memberikan bantuan. Jadi menurut saya ini termasuk yang cepat dan luar biasa. Bisa mengerahkan 20 sekian heli, Kasa, berapa KRI, Hercules juga udah pulang pergi ke sana. Dan itu sangat cepat. Tapi kita juga mengerti bagaimana kondisinya saudara-saudara kita kalau dalam keadaan bencana, pasti banyak keresahan-keresahan yang membuat mereka juga galau dalam memberikan tanggapan. Kami juga pada saat ini juga TNI Angkatan Darat khususnya berduka karena di hari kejadian musibah itu anggota kita sedang membantu, terbawa hanyut 2 orang, 1 sudah ditemukan meninggal. Jadi saya kalau mendengar orang mengatakan respon yang kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Ya, jadi ini kita akan evaluasi terus apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan nanti kita akan siapkan lagi logistik untuk kita berangkatkan besok atau lusa. Karena nanti proses jembatan Beli ini
Mudah-mudahan paling lama 2 minggu sudah harus bisa digunakan nanti di tempat masing-masing. Kita sudah hitung dalam operasionalnya mungkin 4 hari sampai 1 minggu, tapi pergeserannya memerlukan hampir 1 minggu nanti ke sana. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Rekan media ada pertanyaan? Izin Pak Devi dari Metro TV. Nah ini tujuannya apa dan nanti pendistribusiannya ini langsung ke Sumatera di mana Pak? Ini kan ada yang terdampak di 3 provinsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Siapa nih ya? Up. Go. TNI mengerahkan kekuatan udara untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan sejumlah titik di Medan. Metode airdrop dan helibox digunakan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada korban. Kapuspen TNI Maijen TNI, Mar, Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban. Dilansir dari siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Puspen TNI yang diterima oleh Tribun News pada Senin, 1 Desember 2025, bantuan sebanyak 4,2 ton tersebut terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan kebutuhan pengungsi. Diketahui, TNI mengerahkan pesawat CASA 212, CN-295, serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Selain itu, TNI juga mengerahkan 8 pesawat, terdiri dari Hercules, A400M, dan Boeing 737 yang telah beroperasi di wilayah terdampak. Sebanyak 19 helikopter, Caracal, Bell, Dauphin, Panther, dan Super Puma, serta 6 KRI turut diperbantukan untuk mendukung percepatan distribusi dan evakuasi. Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. TNI memastikan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di lokasi terdampak. Up. Hold 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 up. Siapa nih ya? Hold up. Hold up. Terrain. Sambil listnya Hold ya. up. Hold up. Hold up. Terrain. Hold up. Hold up. Hold up. Go. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dari Volumania, ada informasi seputar hasil pertandingan di laga lanjutan putaran kedua.